tercapai. Setelah semalam Taeyu memberikannya sebuah gantungan kunci, rupanya hal itu telah membuat rasa percaya dirinya bertambah. Di mana sekarang ini, Chenshin yang terkenal sebagai siswa culun, ia mulai belajar cara untuk berdandan. Di mana keesokan harinya, ketika Ouyang saat itu sedang mengobati kakinya yang terkilir akibat bermain basket, secara tiba-tiba pandangannya teralihkan kepada Chenshin yang pagi itu terlihat sangat berbeda. Dan tentu saja perubahan gaya Chenshin rupanya juga telah membuat Taeyu ikut terpesona. Menyadari bahwa sekarang ini dirinya menjadi pusat perhatian, Chenshin pun hanya tersenyum dan langsung masuk ke kantin karena ia ingin memberikan es untuk mengobati kaki Ouyang yang terkilir. Tetapi pada saat akan memberikannya, tiba-tiba dirinya menjadi ragu. Taeyu yang melihatnya itu tanpa basa-basi lagi, ia pun segera mendorong punggungnya dan memberikannya kode agar Chenshin menyerahkan es tersebut kepada Ouyang. Ouyang yang menerima sebuah es dari Chenshin, ia pun lalu mengucapkan terima kasihnya. Di mana sebelum ia pergi, Ouyang yang melihat perubahan Chenshin itu, ia pun lalu memujinya. Singkat cerita, ujian sekolah telah selesai dan tanpa disangka, Taeyu rupanya berhasil mendapatkan peringkat 10 saat ujian. Namun ketika semua orang sedang terkejut dengan hasil ujian Taeyu, datanglah kepala sekolah baru di sekolah itu, di mana kepala sekolah yang baru ini sangat disiplin dalam peraturannya. Dan bahkan ia juga menganggap kelas Taeyu adalah sebuah kelas rendahan. Taeyu yang tak terima itu, ia pun kemudian menghadapnya. Dan setelah selesai berbicara, Taeyu lalu mengacungkan jari tengahnya sebagai tanda bahwa dirinya tak terima atas semua pendapatnya. Setelah kejadian itu, beliau lalu masuk ke kelas Taeyu dan menuduh bahwa hasil ujian Taeyu tidaklah murni, alias ia sudah berbuat curang. Ia yang tak bisa membela diri karena kepala sekolah mengancam akan menghukum teman-temannya juga kalau ia tak mengaku. Pada akhirnya, ia pun menerima hukuman dari kepala sekolah untuk berkeliling lapangan sebanyak 50 kali. Chenshin yang melihatnya dihukum karena Taeyu dituduh mencontek oleh si kepala sekolah membuatnya kesal. Di mana setelah itu, ia lalu menemui kepala sekolah dan mencoba menjelaskannya. Tetapi ternyata hal tersebut percuma saja karena beliau tak mau mendengarkannya. Sementara itu, Taeyu yang saat ini sedang berlari, secara tiba-tiba ia jatuh pingsan. Di mana teman-temannya yang melihat hal itu, mereka pun lalu segera membawanya ke rumah sakit. Chenshin yang merasa kecewa atas peraturan dan kebijakan baru dari kepala sekolah, ia pun kemudian mulai mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi boikot terhadap si kepala sekolah baru. Namun sayangnya, sebelum aksinya itu dilaksanakan, rupanya sudah terlebih dahulu disadari oleh pihak sekolah, yang kemudian mereka langsung mengambil keputusan untuk menskors dirinya. Di malam harinya saat ia sedang berada di kamar, secara tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Lalu saat ia mengangkatnya, ternyata yang menelponnya adalah Taeyu. Di mana setelah itu ia kemudian mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Taeyu merasa curiga dan segera pergi ke rumah Chenshin. Meskipun saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit. Setelah sampai di rumah Chenshin, mereka pun kemudian bertemu. Di mana saat itu Chenshin malah bertanya mengapa Taeyu datang mencarinya. Mendengar hal itu, Taeyu pun lalu tersenyum dan mengatakan jika ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, itu tandanya pasti ia sedang ada masalah. Setelah mengatakan hal itu, Taeyu lalu mengajak Chenshin untuk pergi ke suatu tempat yang rupanya ia ingin mengajarinya bermain roller skating.
Singkat cerita, pada saat festival sekolah, para murid lalu dikumpulkan di aula sekolah untuk menghadiri pengumuman. Para murid yang meraih peringkat 1 sampai 10 lalu diminta untuk maju ke depan. Namun sayangnya untuk peringkat 10 yang ditempati oleh Taeyu, rupanya ia tak dianggap oleh kepala sekolah karena menurutnya Taeyu telah berbuat curang. Jenshin yang kini merasa tak tahan lagi terhadap keputusan kepala sekolah, ia pun lalu memutuskan untuk maju ke depan sambil memendekkan rok yang ia pakai. Dan dengan sengaja dirinya lalu meminta hukuman kepada kepala sekolah atas perilakunya tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ouyang juga turun dari panggung, di mana ia lalu mengakui kalau dirinya telah mencontek saat ujian. Yang tentu saja semua hal yang mereka lakukan ini atas dasar ketidakadilan atas kebijakan baru di sekolah ini. Yang ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh murid-murid lain yang secara kompak ikut menyuarakan kekecewaan mereka. Dan di hadapan kepala sekolah baru itu, Jenshin lalu mengatakan kepadanya bahwa baik buruknya seseorang tak tergantung pada siapapun mereka. Saat situasi mulai memanas, akhirnya kepala sekolah yayasan pun muncul dan menenangkan para muridnya itu, di mana beliau lalu berjanji akan mendiskusikan masalah ini secara bersama-sama. Singkat cerita, setelah kejadian itu, akhirnya sekolah pun libur, di mana untuk merayakan hal itu, mereka semua kemudian memutuskan untuk pergi berkemah dengan menggunakan motor. Di malam harinya, setelah mereka sampai, Jenshin dan Taeyu lalu mulai duduk bersama, di mana secara mengejutkan, Taeyu tiba-tiba mengatakan kepada Jenshin jika dirinya lebih menarik daripada Minmin. Dan dengan nada yang bercanda, Taeyu juga mengungkapkan kalau sebenarnya Jenshin tak kalah cantik dibandingkan dengan Minmin. Lalu ketika mereka sedang memandang langit dan melihat sebuah bintang, Jenshin kemudian segera meminta Taeyu untuk membuat sebuah permohonan. Beberapa hari kemudian, saat Taeyu hendak keluar dari sebuah toko buku, tiba-tiba dirinya diserang oleh geng yang pernah ia kalahkan. Dan akibat serangan tersebut, rupanya telah membuatnya tak pernah masuk sekolah sampai ujian selesai. Dan tentu saja ketidakhadirannya di sekolah membuat Jenshin sangat khawatir. Jenshin yang berniat pergi untuk mencarinya, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat Taeyu rupanya sudah berada di ruang kepala sekolah. Di mana setelah Taeyu keluar, Jenshin pun langsung menemuinya dan bertanya mengapa dirinya kembali berkelahi. Taeyu yang tak mau Jenshin khawatir, ia kemudian mengatakan bahwa dirinya tak memiliki alasan khusus untuk berkelahi. Mendengar jawaban yang sangat mengecewakan dari Taeyu, ia pun lalu segera pergi dari sana sambil mengatakan jika ia tak mau lagi berbicara dengan Taeyu. Malamnya, ketika Jenshin pulang sekolah, ternyata ia mendapati stand Andy Lau sudah berdiri tegak di depan rumahnya. Yang ternyata yang mengirim itu adalah Taeyu, tetapi melalui perantara dua sahabatnya. Selain itu, Taeyu juga menitipkan sebuah kaset untuknya sebagai hadiah ulang tahun untuk Jenshin. Ia juga berpesan kepadanya untuk mendengarkan isi rekaman tersebut nanti ketika ia sudah lulus. Keesokan harinya, saat Jenshin dan kedua sahabatnya sedang berencana untuk merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba Taeyu datang ke kelasnya. Melihat hal tersebut, ia pun segera keluar dan tanpa ragu dirinya langsung menarik tangan Taeyu dan berlari menuju atap sekolah. Lalu saat mereka sampai di atap sekolah, tak lama kemudian Minmin datang menghampiri Taeyu. Dan dari sinilah ia baru menyadari bahwa ternyata kedatangan Taeyu ke kelasnya bukan untuk menemui dirinya, melainkan untuk menemui Minmin, gadis yang Taeyu sukai. Tunggu一下. 你是来找明明的？早说嘛！你找明明，他跟我告白，恭喜你，修成正果。谢谢你。你跟欧阳一定也没问题的。 Mendengar pernyataan itu seketika membuat hati Jenshin terasa sesak. Dan setelah itu ia pun memutuskan pergi dari sana.
Beberapa hari kemudian, saat Chenshin masuk ke kelas sambil menyapa beberapa temannya, ia malah melihat salah satu teman sekelasnya sedang menghibur Mimin yang menangis karena merasa dipermainkan oleh Taeyu. Yang rupanya setelah Taeyu menyatakan cinta kepada Mimin, Taeyu malah menghilang entah kemana. Mendengar hal tersebut, Chenshin pun lalu segera pergi untuk bertanya kepada para sahabat Taeyu. Namun rupanya mereka juga tak mengetahui kemana Taeyu pergi. Waktu pun berlalu begitu cepat hingga tak terasa. Akhirnya Chenshin pun berhasil lulus dan masuk di sebuah universitas favorit, di mana untuk merayakan hal itu, Aoyang kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan. Selain itu, ia juga berniat untuk mengingatkan sebuah hal kepada Chenshin agar dirinya tak lupa untuk mendengarkan sebuah rekaman yang pernah Taeyu berikan untuknya. Yang rupanya selama ini Taeyu telah meminta Aoyang untuk mengingatkan Chenshin tentang rekaman itu. Dan di momen ini juga Aoyang kemudian mulai bercerita akan sebuah rahasia Taeyu, di mana ketika mereka pergi berkemah, ia sempat melihat Chenshin dan Taeyu berduaan, yang ternyata Taeyu juga melihat dirinya ada di sana. Dan dari situlah mereka kemudian mulai membicarakan perasaan Taeyu yang sebenarnya, yang rupanya Taeyu sangatlah membenci Chenshin. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ia mulai jatuh cinta kepada Chenshin. Tetapi walaupun ia menyadari perasaannya itu, sayangnya ia tak punya keberanian untuk mengatakannya, karena Taeyu mengira jika Chenshin masih menyukai Aoyang. Selain itu, Aoyang juga mengatakan jika alasan Taeyu pergi ke luar negeri rupanya karena untuk melakukan operasi gumpalan darah yang ada di kepalanya. Setelah mendengar cerita dari Aoyang, pada malam harinya Chenshin lalu duduk di bangku tempat biasa ia menghabiskan waktu bersama Taeyu. Lalu di tempat itu, ia kemudian mulai mendengarkan sebuah kaset rekaman yang pernah Taeyu berikan, di mana rupanya rekaman itu berisi beberapa pengakuan dari Taeyu yang mengakui jika dirinya akan tetap menyukai Chenshin meskipun ia menyukai orang lain. Lalu dengan perasaan yang tulus, Taeyu kemudian mengakhiri rekamannya dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Setelah mendengar isi rekaman itu, lalu kita akan dikembalikan ke masa Chenshin dewasa, di mana pada malam itu Chenshin terus memandangi buku hariannya yang terdapat nama Taeyu di dalamnya. Pagi harinya, ia lalu berangkat ke kantor dengan wajah ceria, di mana secara mengejutkan dirinya melemparkan sebuah surat pengunduran diri kepada bosnya, yang tentu saja aksinya ini membuat rekan-rekannya heboh karena melihat dirinya yang sekarang ini sudah berbeda. Selain itu, ia juga rupanya telah memutuskan hubungan dengan pacarnya karena ia menganggap dirinya selama ini selalu dikekang olehnya. Beberapa hari setelahnya, Chenshin yang saat ini sedang berada di rumah, tiba-tiba ia merasa kesal karena sejak dari dulu hingga sekarang ia tak pernah bisa mendapatkan tiket untuk menonton konser Andy Lau. Namun Chenshin yang belum putus asa itu, keesokan harinya ia pun pergi ke konser Andy Lau. Namun sayangnya kali ini ia lagi-lagi gagal mendapatkan tiket konser idolanya tersebut. Lalu ketika ia sedang membeli minuman sambil menahan rasa kesalnya, di saat yang sama ternyata ada seseorang yang datang membeli minuman juga. Di mana ketika ia sampai di tempat itu, ia melihat Chenshin menjatuhkan sebuah gantungan kunci, yang kemudian ia pun mengambilnya dan berjalan menghampiri Chenshin. Lalu ketika pria itu mencolek bahu Chenshin sambil menunjukkan gantungan kunci miliknya, betapa kagetnya dirinya saat mengetahui ternyata pria yang ada di hadapannya itu adalah Andy Lau. Di sini, seketika Andy Lau lalu memberikan isyarat kepada Chenshin agar dirinya tak terlalu heboh karena saat ini ia sedang dalam jam istirahat. Lalu sebelum Andy pergi, tiba-tiba Chenshin menghentikannya karena ia ingin meminta tanda tangannya. Setelah selesai, Andy lalu bertanya kepada Chenshin apakah ia akan pergi menonton konsernya. Mendengar pertanyaan dari Andy, Chenshin pun seketika langsung cemberut dan mengatakan kalau ia telah kehabisan tiket konsernya. Mendengar hal itu, Andy kemudian memberikan nomor ponsel dari salah satu krunya dan mengatakan kalau orang ini bisa membantu Chenshin untuk menonton konsernya. Malamnya, saat Chenshin tiba di tempat konser,
Dirinya lalu menghubungi seseorang yang diakui Andy sebagai salah satu stafnya. Lalu setelah Chen Xin terhubung dengan orang itu, ia lalu mengatakan bahwa namanya adalah Lin Chen Xin. Setelah menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dirinya ketika mengetahui bahwa ternyata pria yang ia telepon itu adalah Taeyu. 林真心，麻酱面，麻酱跟面还是分开放吗？ Mendengar perkataan itu, tentunya membuat Chen Xin seketika tak sanggup berkata apa-apa. Karena memang selama ini mereka tak pernah berhubungan satu sama lain. Dan di momen haru ini, secara tiba-tiba layar besar yang ada di belakang Chen Xin mulai menyala dan menampilkan seorang Andy Lau yang menjelaskan jika konsernya kali ini terwujud karena salah seorang temannya yang ingin menepati janjinya pada orang yang menjadi cinta pertamanya, yang tak lain itu adalah Taeyu yang mencintai Chen Xin. Setelah mengetahui semua itu, Taeyu lalu mengajak Chen Xin untuk masuk ke dalam, dan setelah itu film pun selesai. 好久不见。 Oke, mungkin itu saja. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yuk.